Sosoknya sih seperti apa namanya, manusia pohon kelapa, batang kelapa, topinya munjung. Itu kalau kata saya manusia kurcaci. Kurcaci ya Pak? Iya, kalau yang saya rasain ya, yang saya rasain. Karena memang ada kurcaci itu di sebelah atas Pak, dan memang banyak. Jadi kurcacinya itu nggak cuma satu, kalau yang saya lihat ya, itu nggak cuma satu, memang bentuknya seperti kurcaci pendek-pendek gitu. Tapi kalau Bapak mungkin bisa dikasih lihat wajahnya, itu wajahnya seperti orang luar Pak. Di tempat ini, di bangunan bendung ini, itu ada seperti lekukan dalam, nggak dalam banget sih, tapi nggak jauh dari permukaan yang kita injek itu, kayak lekukan gitu yang pernah kesangkut mayat sehingga menyebabkan susah dievakuasi. Itu titiknya di sebelah mana Pak? Di belakang pintu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Nah sahabat Jurnal Intan Indigo, saat ini aku lagi ada di Bendung Pasar Baru, Sungai Cisadane, Kota Tangerang. Lebih disebutnya sebagai Bendung Pintu 10. Kenapa Bendung Pintu 10? Orang lebih mengenalnya dengan sebutan itu karena seperti yang terlihat di belakang Bendung Pasar Baru ini terdapat tiang penyangganya berjumlah 10 dan itu lebih dikenal di masyarakat Tangerang. Bendung Pasar Baru ini dibangun di masa penjajahan Belanda pada tahun 1927 dan baru mulai beroperasi di tahun 1932. Pada zaman itu, pada tahun 1932, bendung ini difungsikan sebagai irigasi sawah karena dulu di sini banyak persawahan. Dan dialihfungsikan, masih berfungsi dengan baik hingga sekarang untuk mengkontrol ataupun memantau muka air Sungai Cisadane. Dan ibarat kata, Bendung Pasar Baru ini adalah jantung dari Kota Tangerang. Dan seperti yang sudah dikenal bahwa di tempat ini konon katanya ada aura yang menarik di tempat ini. Dan saat ini di sebelah kiri aku ada sungai yang nampak di atasnya, di permukaan airnya itu sepertinya tenang. Tapi rasa-rasanya setelah datang ke sini seperti biasa saya meminta izin untuk mengulas tempat ini. Dan yang terlihat itu penjaga dari kerajaan di bawah sungai ini. Jadi tepat di sungai, di samping sebelah kiri aku ini, di bawahnya itu terdapat kerajaan yang tidak terlihat dan itu masih dominan di tempat ini, khususnya di air, karena biasanya seperti yang sebelum-sebelumnya, biasanya di air dan di daratan itu beda penguasa. Dan yang terlihat, yang muncul itu dari air. Saat ini dari air, dan itu sosoknya yang terlihat dia jenis siluman, bisa dibilang begitu. Sosoknya buaya putih, tapi itu mewujud buaya putih. Aslinya itu bukan buaya putih, tapi beliaunya itu sosok perempuan. Sosok perempuan. Saat aku meminta izin tadi, pesan beliau yang awalnya berupa buaya putih dan itu ukurannya besar, tidak sewajarnya buaya binatang yang sebenarnya gitu, itu ukurannya besar.
Setelah aku minta izin, dia mewujud sebagai perempuan. Dan perempuan ini itu bisa dibilang penjaganya dari kerajaan yang ada di sungai ini. Pesan beliaunya hanya sampaikan informasi sebagaimana mestinya tanpa dikurangin maupun ditambah-tambahin. Itu beliau hanya berpesan itu dan mempersilahkan untuk aku mengulas informasi yang ada di sini. Nah, sebelum aku kupas lebih dalam lagi di tempat ini, aku pengen lebih mendekat ke arah Bendung Pasar Baru. Siapa tahu nanti ada info yang bisa aku ulas di situ. Sahabat Jurnal Intan Indigo, saat ini aku udah bersama Bapak Abdul Main sebagai petugas di sini. Aku pengen ngobrol-ngobrol tentang sejarah di tempat ini. Selamat siang Pak, siang, dengan Bu. Pak Abdul Main. Ya, betul, Bapak mungkin bisa dijelaskan sebagai apa di tempat ini? Tempat ini sebagai apa ya? Fungsinya sih sebagai industri Ya. Sama irigasi. Bertugas di sini setiap hari, Pak? Bertugas ini setiap hari. Di sini itu ada berapa jumlah orang-orang yang bertugas seperti Bapak? 12 orang. 12 orang, Ya. Itu bergantian ya Pak? Bergantian, shifting? 3 shift 4 grup. Oh gitu, itu bertugasnya di pintu airnya itu atau? Di pintu airnya di sini. Oh, ada gudang juga ya Pak di sini ya? Ada gudang. Itu gudangnya masih berfungsi dengan Masih baik? berfungsi buat perbaikan pintu, stop lock turun. Oh gitu, tempat ini kan berdasarkan yang saya baca itu dibangunnya tahun 1927, benar ya Pak? Betul. Masih pada zaman penjajahan Belanda. Iya, zamannya Romusa. Iya, terus difungsikan itu di tahun 1932. Iya betul, selesai Iya. 30. Dibangun 1927, selesai 30. Iya. Difungsikan 1933. Oh iya, itu bentuknya dari zaman dulu sampai sekarang Masih utuh seperti ini. Masih asli ya masih Pak asli. ya? Kuat juga ya Pak, Iya. dari zaman Belanda sampai saat ini masih berfungsi semuanya dengan baik. Masih berfungsi Bang. Nah itu dulunya kan difungsikan tempat ini berdasarkan artikel yang saya baca itu untuk irigasi sawah dulunya. Sawah pertanian ya. Nah itu mulai tahun berapa Pak difungsikan sampai saat ini untuk mengontrol air ya Pak? Iya betul, tahun 1933 sampai sekarang. Ini fungsinya bisa dijelaskan untuk apa saja sih Pak di tempat ini? Fungsinya dari tahun 1933 itu fungsinya untuk irigasi pertanian. Cuma sekarang zaman semakin canggih beralih fungsi menjadi irigasi pertanian dan industri. Oh iya, bisa dibilang ini jantung kota Tangerang ya Iya Pak? betul. Iya, terus di samping itu fungsinya juga buat pengendali banjir. Di saat ada kiriman dari Bogor, di hulunya di Batu Belah, di saat banjir kita harus mengendalikan banjir. Artinya 24 jam harus selalu ada yang Standby, Bu, bertugas. iya. Iya. Kalau untuk kontrolnya itu setiap berapa hari? Kontrol apa maksudnya? Secara teknis ngecek Secara mesinnya, teknis kontrolnya itu kalau untuk debit secara teknisnya 1 jam sekali. Tapi kalau untuk kontrol mesin ya tiap hari dikontrol, Bu. Kalau seperti Bapak sendiri itu mungkin bisa dijelaskan buat teman-teman yang belum tahu itu biasanya bertugasnya itu ngapain aja Pak? Tugasnya memantau debit air. Patroli sekitar bendung. Iya. Takut ada apa ya kan, ada orang. Ada apa itu contohnya? Ya maksudnya ada orang main-main di sekitar area bendung. Iya, Kan iya. dilarang main-main di sekitar di area bendung, takut terjadi sesuatu, ya kan. Terus kita mengendalikan banjir, Oh iya. mengontrol mesin, genset. Ya, Iya. Ini kan seperti yang terlihat banyak orang-orang yang main di sekitaran sungai, terus ada yang mancing, ada yang ngejaring ikan, itu nggak apa-apa Pak? dilarang Bu sebenarnya Bu. Itu udah dilarang. Sekarang dari dulu sampai sekarang tuh dilarang.
Makanya sekarang udah nggak ada, udah bersih lah alhamdulillah. Maksudnya semenjak dipatroli dari pimpinan yang baru juga ya kan, udah dikencengin lah larangannya. Alhamdulillah udah nggak ada Bu. Tapi kalau di bawah emang udah susah Bu. Artinya dulu rame ya Pak? Rame dulu, rame banget. Nah Pak, tadi kan aku udah nanya-nanya tentang sejarah tempat ini ya Pak. Nah Ya. mungkin dalam kurun waktu 15 tahun Bapak bekerja di sini, itu pastinya kan punya banyak pengalaman. Selain pengalaman kerja udah pasti ya Pak. Nah kalau di tempat ini tuh kayak misalkan Bapak selama tugas, itu pernah nggak ada pengalaman yang unik gitu Pak, yang tadinya tidak terpikirkan oleh Bapak kalau Bapak akan mengalami itu? Pernah saya ngalamin. Boleh diceritain mungkin Pak? Boleh, emang berbau-bau mistis, tapi itu mah maksudnya emang itu mah real saya, nyata saya ya kan. Iya. Itu saya di saat bertugas, saya sempat ketiduran. Masih ingat tahunnya nggak Pak? Kalau tahunnya sekitar tahun-tahun 2009. 2009 ya. Saya kerja di sini tahun 2007, 2009 saya dikasih apa? Dikasih sesuatu ya kan. Iya. Maksudnya saya lagi tidur di saat jaga tidur. Itu saya dibangunin sama Sosoknya seperti apa sosoknya sih seperti apa namanya? Manusia pohon kelapa, batang kelapa. Pak? Topinya munjung. Itu kalau kata saya manusia kurcaci. Kecil ya Pak, artinya Kecil, pendek gitu. pendek. Saya diangkat leher saya sampai terbangun, sampai saya duduk. Saya keluar keringat bulat, keringat jagung lah ya kan. Saya takut. Kalau ada temen tidur juga dibangunin nggak bangun. Terus saya nengok ke ukuran air, ternyata ukuran air udah di atas normal. Saya berasumsinya, oh mungkin dia ngasih tahu. Takut mah takut, tapi saya berasumsinya ngasih tahu karena regenerasi di atas saya pernah bicara seperti itu. Ntar dulu gini. Biasa dia mah positif, ngebangunin doang, ngasih tahu doang. Nah kayak itu, makanya saya positif, ya udah saya berani, akhirnya saya buka pintu. Oh, artinya yang punya pengalaman serupa dengan Bapak itu dari sebelum Bapak ada ya Pak yang punya pengalaman seperti itu serupa? Kalau menurut cerita regenerasi yang di atas saya, banyak cerita ya itu semua pernah ngalamin. Pernah ngalamin, termasuk regenerasi saya juga banyak yang ngalamin. Cuman macam-macam pengalamannya. Nggak macam-macam sih, cuman ya emang berbau-bau mistis. Orang percaya atau tidak, tapi itu mah pengalaman sepribadi saya ya emang ada. Tapi dia maksudnya bentuknya positif lah, sifatnya positif. Cuma ngasih tahu kalau emang ternyata air banjir, air debit air nambah. Regenerasi yang lama juga bilangnya gitu, paling ngasih tahu air banjir. Itu artinya Bapak kan tidur karena kelelahan itu ya Pak? Tidur karena kelelahan, iya. Memang udah jamnya udah lewat dari tengah malam ya Pak? Iya, lewat tengah malam. Kelelahan itu keadaan tidur pules itu Pak? Tidur pules, biasanya kan kami kan kerja nggak tidur ya, walaupun tidur kan A+ gitu ya. Nah mungkin nggak tahu kenapa hari itu ya ketidur semua. Tapi padahal sebelumnya nggak ada berita, maksudnya kondisi air ini aman-aman aja. Kondisi air aman-aman aja. Kalau dulu kan nggak ada laporan ya bentuknya Bu ya. Kita baca air, oh aman ini mah. Udah, emang aman, debit normal ya kan. Tapi di saatnya malam itu emang debit juga nambah, tapi nggak fatal, masih bisa dikondisiin. Nah pada saat dibangunkan itu setinggi apa itu Pak airnya? Dulu air tuh di sini kan 1250 normal. Itu air udah lewat di 50, udah 60. Nah, 1260 itu di sini masih aman lah, masih normal lah. Jadi kayak warning aja Bu si manusia kurcaci itu kayak warning aja, cuma ngasih tahu aja ya warning. Tapi saat ngebangunin itu Bapak nggak sempat ngelihat wajahnya? Enggak, itu kayak apa Bu ya? Kayak saya mimpi Bu, kayak rep-rep ya, kayak mimpi. Saya ngeliat bentuknya seperti itu, di mimpi saya seperti itu. Tapi saya terasa di leher saya Bu. yang terasa tuh di leher saya. Maksudnya itu terasa banget. Ada sentuhan sesuatu yang kayak ada gitu sentuhan nempel di
Di leher. Tubuh saya ya, di leher saya. Kayak diangkat, Bapak tidurnya posisinya di meja? Telentang. Oh, telentang terus diangkat gitu ya? Iya. Nah, pada saat bangun, namanya orang tidur kan pasti kaget ya, Pak? Kaget, iya. Posisinya kan masih setengah sadar gitu. Dan itu apa yang bikin Bapak refleks bangunin temen di situ yang saat Karena itu? saya takut, Bu. Oh. Maksudnya saya bangunin teman saya karena saya takut, merasa takut ya kan, benar-benar takut, rasa takutnya benar-benar ketakutan lah pokoknya ya kan. Tapi itu belum tahu apa yang terjadi tentang Belum. Oh, jadi bangunin dulu. Iya bangunin, teman saya nggak bangun. Tapi begitu saya nengok ke arah belakang, posisi belakang saya kaca, kelihatan debit air, ternyata debit air naik. Naiknya itu ya tadi. Iya, itu di ruangan yang di ujung itu ya, Pak? Di ujung kotak di atas, Bu. Oh, iya. Dan apa? Kan mukanya belum kelihatan tuh, Pak. Tapi dia pakai topi panjang. Warna apa kelihatan nggak, Pak? Saya mah ngeliat mah coklat aja semua, Coklat. bentuknya kayak pohon kelapa, warnanya kayak pohon kelapa ya saya ngeliat. Dia pendek. Tapi ada tangannya gitu, kelihatan nggak? Ya enggak, pokoknya bentuknya bentuk seperti itu aja kayak bayangan aja, Bu. Saat waktu ngebangunin temen Bapak itu nggak sadar si makhluk itu tuh masih ada atau udah nggak ada? Udah nggak ada, Bu. Udah nggak Di mimpi ada. saya udah nggak ada, cuma yang ada di perasaan saya itu cuma benar-benar rasa takut aja. Dibilang mimpi juga bukan Dibilang mimpi, ya. Karena Bapak Iya. posisinya kan ingat betul ya, Pak? Iya, dibilang mimpi kayak bukan mimpi, dibilang nyata tapi emang nggak ada. Tapi saya ya ada sentuhan di leher saya tuh terasa banget. Sampai sekarang juga masih cerita terasa, iya. Ingat Sekarang rasanya masih ya, Pak, terasa, masih iya. merinding. Tapi itu satu-satunya pengalaman Bapak atau pernah terjadi pengalaman yang lain? Itu salah satu pengalaman saya yang paling saya ingat. Tapi positif ya, Pak? Bisa Positif. dibilang positif. Positif. Mungkin teman-teman yang lain juga sama, ada pengalaman seperti saya. Mungkin. Serupa dan rata-rata positif. Iya, rata-rata positif semua. Oh iya, itu di bangunan di bagian atas itu ada apa aja sih, Pak? Di atas selain yang buat berjaga itu, apa memang los jalan seperti ini atau ada apa? Di atas itu ada pos jaga di tiang yang pertama, di ujung itu, di ya. ujung. Itu kesininya kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4, kamar 5 itu kamar mesin. Buat operasional pintu, Iya. buat mengendalin pintu. Operasionalnya di situ, Bu. Kalau Bapak berjalan dari ujung ke ujung, ngerasa merindingnya di sebelah mana, Pak? Enggak Ngerasa sih. nggak enaknya? Merasa nggak enaknya, nggak ada sih, biasa aja Di sih. pintu sebelah mana gitu nggak ada? Nggak ada, biasa aja. Oh, jadi satu-satunya pengalaman itu ya, Pak? Iya, karena pengalaman itu asumsi saya emang positif. Iya. Saya di sini harus berani karena tugas. Saya juga takut, awalnya takut. Cuman karena tugas saya berani ya kan. Kalanya sama tugas, tanggung jawab ya kan. Iya. Jadi nggak ada rasa takut sama sekali dan nggak ada rasa merinding di pintu manapun, biasa aja. Iya, jadi orang-orang yang takut mungkin karena juga ketidaktahuan itu ya, Pak? Iya, mungkin. Terus kalau saya pernah baca juga itu beberapa kali bisa dibilang sering itu ditemukan mayat di area sini itu biasanya mayat karena apa itu, Pak? Korban dari apa gitu? Biasanya itu dari hulu ya. Dari hulu sana. Mungkin dari depan itu Terbawa mayat. arus Iya, mungkin ya, terbawa Pak? arus dari ada yang anak kecil berenang, ada yang macam-macam, ada yang bunuh diri, ada yang dibunuh, ada yang cuci mandi di kali. Nggak sengaja Iya, terbawa arus. seperti Karena itu, ini kan ya. di permukaannya sepertinya tenang ya, Pak, yang Iya, terlihat. kalau di Cuma kan bawah- kita nggak tahu di bawahnya. Namanya ya. air kan di atas tenang, di bawah pasti arus lebih besar. Iya. Benar. Kalau yang terakhir diketemukan mayat itu kapan, Pak? Bulan kemarin, tapi posisinya nggak di pintu, ada di depan. Oh, ada di depan. Itu orang berenang, manusia silver. Oh, iya. Dia berenang berdua, mau cuci badan lah ya Iya. kan. Itu kecebur, yang satu nggak bisa berenang, ke bawah. Kalau di tempat ini, di bangunan bendung ini, itu ada seperti lekukan dalam, nggak dalam banget sih, tapi nggak jauh dari permukaan yang kita injek itu, kayak lekukan gitu yang pernah kesangkut mayat sehingga menyebabkan susah dievakuasi. Itu titiknya di sebelah mana, Pak? Di belakang pintu, Bu. Tepat di sini, di Iya, bawah di belakang sini? pintu, di bawah. Belakang pintu itu di bawah. Oh, itu ada. Dan itu Bapak tahu kalau ada kabar pernah ada ditemukan mayat di situ nyangkut yang susah Pernah tahu. dievakuasi. Pernah tahu. Oh, itu udah lama ya, Pak? Udah lama itu, udah lama banget. Perempuan? Ada perempuan, ada laki. Oh, Nggak cuma iya. satu, Bu.
Artinya yang seperti itu tuh memang bisa murni dibilang kebetulan ngikut arus terus ditemukan di tempat ini gitu ya Pak? Iya betul, terbawa arus aja sih kebanyakan sih. Nggak, kalau yang di depan-depan sini mah nggak ada yang emang nggak ada yang mandi, nggak ada yang cuci ya kan? Nggak ada yang berenang di sini, dilarang. Itu semua ternyata dari depan semua Bu. Iya. Artinya kalau pengalaman mistis di tempat ini ya selalu positif ya Pak, dari ibaratnya dari pekerja sebelum Bapak sampai Bapak sendiri mengalami, mungkin Iya, ada rekan Bapak juga mengalami, berdasarkan cerita itu sama Pak, serupa. Sama, rata-rata sama seperti itu. Bentuk kurcaci ya Pak? Iya, kalau yang saya rasain ya, yang saya rasain. Karena memang ada kurcaci itu di sebelah atas Pak. Dan memang banyak. Jadi kurcacinya itu nggak cuma satu, kalau yang saya lihat ya, itu nggak cuma satu, memang bentuknya seperti kurcaci pendek-pendek gitu. Tapi kalau Bapak mungkin bisa dikasih lihat wajahnya, itu wajahnya seperti orang luar Pak. Kurang tahu deh saya Bu, saya nggak bisa ngeliat kalau wajah, yang saya lihat seperti itu, jadi kayak orang luar, bukan orang sini, tapi wajahnya itu usia udah tua gitu, jadi bentuknya aja masih kerdil emang orang gitu. bentuk orang tua, maksudnya bentuknya aja kecil, kerdil, kerdil gitu. Itu ada di atas. Makanya saya tadi nanya ke Bapak, di atas itu selain ada tempat pos jaga, itu ada apa lagi gitu? Ada mesin. Udah cuma itu aja sih Bu. Iya. Jadi kerdil-kerdil itu banyak pada di atas dan sifatnya memang positif. Untuk misalkan ngebangunin penjaga, petugas kayak gitu buat ngasih tahu, tapi memang dia nggak terlontar lewat ucapan, jadi cukup bangunin itu aja, kayak yang Bapak alamin sendiri itu tadi gitu. Makanya dari kejadian itu sampai sekarang ya saya positif aja. Iya, dan nggak bakal lupa ya Pak? Iya, nggak bakal lupa, dan saya juga kalau kenapa-napa nggak ada rasa takut lagi di atas. Iya, positif aja, tanggung jawab ya kan. Udah itu aja. Nggak mau ganggu ya kan. Kalau emang ada saya nggak ganggu, kalau dia pun ada saya juga jangan ngeganggu saya ya kan. Itu, Pak. Saya mah selalu ngucap saya tugas di sini ya kan. Saya bertanggung jawab di sini gitu aja. Iya, karena sama seperti halnya kita manusia itu kan berdampingan sama mereka. Kalau kita sesama manusia aja kalau saling menghargai itu nggak bakalan kenapa-kenapa kan gitu kan Pak. Kayak Bapak bilang tadi, saya di sini tugas, saya tanggung jawab di sini kerja, nggak ada niatan yang lainnya, ya udah jalanin aja. Pure orang kerja bener, tugas bener ya. Kan tadi aku udah berkesempatan untuk ngobrol bareng salah satu petugas di bendung ini. Nah, seperti yang tadi kalian tahu, bapaknya ini cerita, kebetulan bapaknya ini punya pengalaman sendiri tentang dibanguninnya sama sosok seperti kurcaci, dan kata bapak ini juga kebanyakan petugas di sini dari sebelum Bapak ini sampai ke teman-temannya itu kebanyakan juga mengalami hal yang serupa, walaupun berbeda-beda tapi intinya positif gitu. Jadi pengalamannya itu selalu positif dengan mereka yang tidak terlihat. Nah, kalau dari sisi aku pribadi, seperti yang aku tadi di awal udah bilang ke kalian, kalau di sungai ini aku ulas sedikit, di bawahnya sungai ini itu ada kerajaan, dan memang di air dan di darat itu beda. Ini kerajaan di bawah sungai dan dia dipimpin oleh pemimpin penjaganya itu siluman buaya putih, dan itu tadi menyerupakan sebagai wanita. Ada juga di depan bendung Pasar Baru yang di tengah-tengah itu, dari bawah itu asalnya juga dari air, itu bentukannya ular besar. Jadi kalau ularnya itu muncul dari bawah air karena dia asalnya dari kerajaan yang di air,
kalau dia muncul dari bawah air itu badannya itu setinggi sampai ujung pos yang paling atas. Jadi atap pos yang paling atas itu setinggi itu. Kepalanya ada di pas pos paling atas itu bisa kalian bayangkan besarnya seberapa. Jadi nggak sewajarnya seperti ular binatang yang kebanyakan terlihat itu besar dan putih. Warna badannya itu putih, seluruh tubuhnya itu putih, bisa dibilang bukan bercahaya tapi kayak mengkilat gitu, mengkilat dan kayak nggak ada sisik-sisiknya terlihat tapi kayak berminyak di badannya itu seluruh badannya itu berminyak, itu dari bawahnya ke atas. Dan itu ular itu selalu nampak setelah si buaya yang pertama kali nemuin aku waktu aku nembung di sini. Jadi setelah buaya baru si ular itu nampak. Si ular itu juga perwujudan dari sosok laki-laki. Dan ular ini ngasih informasi bahwa dia juga menjaga di sini sama halnya dengan sosok buaya. Dan si ular ini lebih ke menjaga benda-benda pusaka yang memang sengaja disimpan di bawah air ini, dan benda-benda pusaka yang memang berkaitan dengan bendung Pasar Baru ini. Jadi dia menjaga agar tidak terbawa arus, agar tidak ditarik oleh orang, tidak diambil orang yang bukan haknya si orang itu. Jadi dia lebih menjaga ke benda-benda pusaka. Kalau buayanya menjaga sungai Cisadane ini. Dan sungai ini kalau aku merasakan itu vibrasinya vibrasi positif gitu. Jadi tergantung bagaimana manusia itu memandang. Jadi memang ada sisi negatifnya, tapi itu lain dengan yang aku ceritakan itu tadi positif. Nah, kalau di bendung Pasar Baru ini yang aku lihat itu di bagian atas itu seperti yang dialami sama Bapak petugas tadi. Jadi di bagian atas itu yang terlihat ini sore aja itu nampak ada beberapa sosok kecil, tapi dia bukan anak kecil. Jadi secara usia itu udah ratusan tahun dan dia itu berkelompok. Jadi ada beberapa sosok yang sama, kecil, kerdil. Mukanya itu muka tua yang sosok wajahnya itu keriput-keriput tua gitu. Terus rambutnya rambut ikal, topinya yang tinggi, jadi mirip-mirip seperti kurcaci. Topinya yang tinggi menjulang ke atas dan sosoknya tuh kerdil-kerdil pendek. Mereka suka lari-larian di atas, dan ketika ada yang ngomongin seperti aku di sini itu mereka makin menunjukkan eksistensinya. Jadi mereka ngeliat-ngeliat ke arah bawah. Jadi mereka tuh sibuk, bisa kalian bayangkan, mereka mondar-mandir, lari-larian dari ujung ke ujung di bagian atas, dan mereka sesekalinya di pinggiran gitu ngelongok ke air, ngeliat ke air. Karena seperti yang aku tahu mereka ini tugasnya memang menjaga perairan di sini. Mereka ada di sini itu memang udah melakukan perjanjian dulunya untuk sampai kapanpun kami akan selalu ada di sini untuk menjaga tempat ini. Makanya mereka lebih suka ngebantu petugas kalau petugasnya ada yang kelelahan, ketiduran. Saat permukaan airnya naik dan udah tidak wajar, itu mereka akan membangunkan petugas. Percaya nggak percaya, itu di alam nyata. Jadi mereka masuk ke alam bawah sadar lalu bertransformasi ke alam nyata, dan itu memang nyata mereka membangunkan si petugas ini dengan tujuan agar tersadar dan tahu bahwa permukaan air ini udah mulai naik. Dan itu semuanya yang ada di bangunan bendung ini yang aku lihat itu positif. Jadi untuk kalian itu nggak perlu takut apabila melintas di tempat ini. Dan Bapak tadi juga bilang welcome apabila kalian pengen tahu sejarahnya tempat ini seperti apa, pengen tahu cara kerjanya mereka yang ada di sini itu seperti apa, itu silahkan datang ke sini, nggak perlu takut karena kita manusia dan mereka itu selalu
hidup berdampingan dan akan lebih baiknya untuk kita saling menghargai, itu saja. Terima kasih sahabat Jurnal Intan Indigo yang sudah support hingga saat ini. Terus support channel Jurnal Intan Indigo agar kedepannya bisa menelusuri kota-kota lain untuk menyampaikan pesan Sepuh Nuswantoro. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.